Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Syifa Aulia Nurullah, NIM 1704837 dari kelas 7C PGSD. Saya akan mensimulasikan model pembelajaran network di kelas 4 sekolah dasar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran terpadu yang diampu oleh dosen Bapak Profesor Dr. Haji Sofyan Iskandar MPD, dan Ibu Primanita Solihah Rosmana SPD MPD. Yuk, sebelum kita menyaksikan bagaimana simulasinya, terlebih dahulu kita akan mendengarkan penjelasan apa itu model pembelajaran network. Selamat menyaksikan. Pembelajaran terpadu model network menurut Prabowo tahun 2000 merupakan model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan para ahli dengan mencari data dan keterangan atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber pembelajaran terpadu model network biasanya yang pertama dari keluarga, yang kedua bidang ahli, TV, internet, radio, buku, dan teman. Untuk itu, selamat menyaksikan teman-teman simulasi pembelajaran terpadu model network di kelas 4 sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah semangat sekali sepertinya anak-anak hari ini sudah siap ya untuk belajar dengan Ibu. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, Masya Allah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya oleh Allah agar kita bisa bersama-sama mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Sebelumnya, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Kabira ada? Ada? Savana ada? Ada. Tarwa ada? Sakit? Subhanallah. Teman-teman, kita doakan Tarwa ya. Semoga Tarwa lekas sembuh dan bisa ikut bergabung lagi di kelas bersama kita mengikuti proses pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Nyanyi apa, Bu? Nyanyi apa ya kira-kira? Yuk. Aku adalah matahari, akulah pusat tata surya. Aku punya sinar yang terang, ultraviolet namanya. Tumbuhan, hewan juga manusia, semua butuh sinarku agar tulang kuat, tubuh jadi sehat. Engkau butuhkan sinarku. Tumbuhan, hewan juga manusia, semua butuh sinarku agar tulang kuat, tubuh jadi sehat. Engkau butuhkan sinarku. Engkau butuhkan sinarku. Engkau butuhkan sinarku. Tadi Ibu mau bertanya kepada kalian, kira-kira lagu tersebut menceritakan tentang apa? Ayo. Apa? Matahari? Ya, betul sekali. Tentang matahari.
Kira-kira di dalam lagu tersebut siapa saja sih yang membutuhkan sinar matahari? Tumbuhan. Ya, lalu apa lagi Savana? Hewan? Ya, Kabira boleh. Manusia. Wah, kalian hebat ternyata. Betul sekali, dalam lagu tersebut yang membutuhkan matahari ada tumbuhan, manusia, dan juga hewan. Lalu, apa manfaat matahari dalam lagu tadi? Ya, betul sekali. Membuat tulang menjadi kuat dan sehat. Nah, jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tema 2 mengenai selalu berhemat energi, subtema 1 tentang sumber energi pada pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran dari tema tersebut adalah yang pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati teks visual tersebut, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, dengan percobaan siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan matahari dalam kehidupan dengan bentuk yang sistematis. Lalu yang kelima, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam, pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Baik anak-anak, ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama ada kelompoknya Kabira, yang kedua ada kelompoknya Savana. Anak, perlu kalian ketahui, energi itu ternyata sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup itu membutuhkan energi. Coba ada yang tahu tidak? Sumber-sumber energi apa lagi yang ada di bumi? Hah? Apa Kabira? Kamu tahu apa? Oh, iya, betul sekali. Ternyata banyak sekali sumber energi. Sekarang kalian buka buku paketnya ya. Di situ ada gambar yang harus kalian amati. Pada gambar tersebut ada seorang ibu, anak remajanya, dan anak bayinya. Ibunya sedang menjemur pakaian tuh yang basah. Dan anak remajanya sedang bermain-main sambil menggerakkan badannya ke kanan dan ke kiri. Lalu anak bayinya sedang berada di troli. Kemudian pada gambar tersebut ada pohon dengan bertuliskan O2. Apa yaitu anak-anak O2? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. O2 itu adalah oksigen. Oksigen yang artinya pada pohon atau tumbuhan itu mengeluarkan oksigen anak-anak. Kemudian oksigen itu dihirup oleh kita sebagai manusia. Lalu oleh manusia dikeluarkan menjadi CO2. Apakah ada yang tahu CO2 itu apa? Tidak. Oke, baik. Akan Ibu beritahu apa CO2 itu. CO2 itu artinya karbon dioksida. Nah, anak-anak, sampai di sini mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan? Mengerti? Baik. Ibu akan memberikan kalian tugas. Ibu bacakan ya soalnya. Yang pertama itu, apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Lalu yang terakhir, tulislah
gagasan pokok dari hasil pengamatan gambar. Nah, anak-anak, untuk menjawab soal-soal yang tadi sudah Ibu berikan, kalian bisa mencari jawabannya dari berbagai sumber, dari buku paket kalian, buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah, dari internet, dari TV, radio, atau kalian bisa bertanya kepada teman kalian yang lainnya. Ya, Ibu beri waktu kalian 20 menit ya. Bagaimana, mengerti anak-anak? Baik. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Silahkan kalian tukar jawaban kelompok kalian dengan kelompok yang di sebelahnya. Siapa yang mau membacakan jawaban untuk maju ke depan? Savana mau? Boleh, silahkan. Ibu, jadi jawaban nomor 1 itu adalah diceritakan pada gambar tersebut tentang sumber energi yang ada dalam teks tersebut adalah matahari, Bu. Lalu yang kedua, manfaat matahari bagi keluarga tersebut adalah untuk mengeringkan pakaian yang basah. Lalu matahari mengandung vitamin yang bagus untuk tulang dan kesehatan ibu, anak remajanya, dan anak bayinya, Bu. Lalu yang selanjutnya, manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari yang lain. Yang pertama, ternyata matahari juga bisa membantu proses fotosintesis, Bu. Lalu energi matahari juga dapat membantu proses pembuatan garam, Bu. Lalu gagasan pokok yang terdapat dalam teks tersebut adalah matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Terima kasih, Bu. Wah, Savana, kamu hebat sekali, Masya Allah. Terima kasih banyak ya, Nak, sudah menjawab, dan terima kasih kepada kelompok lain yang sudah menjawab juga. Nah, anak-anak, jawaban dari Savana Ibu ulas sedikit ya. Sumber energi terbesar yang ada pada gambar tersebut adalah matahari. Kemudian, manfaat energi bagi manusia yang ada di gambar itu tersebut adalah matahari dapat mengeringkan pakaian. Kemudian cahaya matahari mengandung vitamin yang bagus untuk tulang, terutama untuk anak bayinya. Kemudian manfaat lain dari energi matahari yaitu membantu proses fotosintesis. Kemudian cahaya matahari digunakan juga dalam proses pembuatan garam. Kemudian yang terakhir, dari gagasan pokok pada pembahasan gambar tersebut, menurut Savana sudah benar sekali, yaitu sumber energi terbesar yang ada di bumi adalah matahari. Kemudian matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan semua makhluk hidup. Nah, anak-anak, bagaimana sampai di sini? Mengerti? Mengerti, baik. Selanjutnya, di sini dibuka ya buku halaman selanjutnya. Ada percobaan di mana apa yang membuat bumi menjadi hangat. Nah, di sini ada Beni ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo anak-anak, kita bantu Beni untuk membuktikannya. Nah, di sini ada percobaannya, anak-anak. Dan di sini pun dijelaskan langkah-langkahnya seperti apa. Lalu karena ini membutuhkan waktu, jadi Ibu berikan tugas percobaan ini untuk dikerjakan di rumah ya. Selamat mencobanya di rumah ya anak-anak. Nah, ini adalah laporan kegiatan percobaannya. Jangan lupa diisi ya. Nah, selanjutnya di sini ada teks.
tentang kisah Ali si biji energi. Yuk kita baca bersama teksnya. Anak, setelah tadi kalian mengamati gambar, berdiskusi mengenai sumber energi yang ada di bumi, salah satunya yaitu matahari. Sekarang kalian bisa membuat peta pikiran mengenai manfaat energi matahari sebanyak-banyaknya bagi makhluk hidup yang kalian ketahui. Nah, anak-anak, ternyata energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan oleh kita sebagai manusia. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, seperti gambar yang ada di bawah ini. Ayo kita berdiskusi bersama ya anak-anak. Sebagai sumber daya alam, jagung juga banyak dimanfaatkan ternyata oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, anak-anak bisa mengamati gambar di bawah ini, gambar berikut. Nah, maka nanti hasil pengamatan kalian disampaikan kepada teman sebelah kalian ya. Nah, lalu di sini ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak diskusikan dengan teman sebelah kalian. Nah, anak-anak bisa mencari dari berbagai sumber ya. Bisa dari teman, bisa dari buku pelajaran kalian, ataupun buku yang ada di perpustakaan. Nah, ini adalah teks. Anak-anak bisa membacanya ya. Ini untuk menambah wawasan dan pemahaman kalian mengenai sumber daya alam. Selanjutnya, setelah kalian membaca dan memahami isi teks yang tadi, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini dia beberapa pertanyaannya. Nah, selanjutnya jangan lupa diisi ya anak-anak. Nah, setelah anak-anak mengisi pertanyaan-pertanyaan dari hasil diskusi kalian membaca dan memahami teks tersebut, hasilnya kalian sampaikan ya kepada teman kelompok kalian lalu didiskusikan. Karena penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Itu perbuatan yang tidak baik ya. Nah, lalu di bawah ini ada gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Nah, setelah itu gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Nah, lalu setelah kalian mendiskusikan bersama teman kelompok kalian, maka hasil gambarmu itu disampaikan kepada temanmu dan mintalah pendapat mereka. Lalu jangan lupa ya kalian jelaskan melalui tulisan dan sertakan sumber-sumber. Dari mana kalian mendapatkan sumber tersebut? Apakah dari TV atau dari buku bacaan atau dari buku yang ada di perpustakaan atau dari buku paket kalian? Lalu jangan lupa juga kalian harus menyampaikan contoh-contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Dan yang terakhir, jangan lupa ya hasilnya sampaikan kepada guru, kepada ibu. Terima kasih anak-anak. Dan jangan lupa juga ya dikerjakan. Jangan lupa juga diskusikan bersama orang tua kalian ya tentang pemanfaatan sumber energi matahari di lingkungan rumah dan sekitarnya. Kalian dapat melakukan pengamatan pemanfaatan sumber energi matahari tersebut bersama orang tua kalian juga ya. Dan jangan lupa tuliskan hasil diskusi pengamatan kalian di kotak yang sudah tersedia di buku paket. Selamat mengerjakan ya. Baik anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Coba Ibu mau bertanya pada kalian, apa yang telah kalian pelajari hari ini?
Ya, betul sekali Kak Bira. Hari ini kita telah mempelajari mengenai sumber energi matahari. Lalu, apa saja coba manfaat dari matahari? Ya, betul Sapana. Dapat mengeringkan pakaian yang basah menjadi kering. Lalu apa lagi? Ya, betul sekali. Bisa membantu proses fotosintesis. Lalu, ada lagi? Ya, betul sekali. Dapat membantu proses pembuatan garam. Nah, anak-anak, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Ibu akan sedikit menambahkan. Jadi, masih banyak sekali manfaat sumber energi. Kita sebagai manusia yang sangat membutuhkan sumber energi harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, baik. Terima kasih anak-anak. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Ayo silahkan KM untuk memimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Ibu mohon maaf ya jika ada salah. Alhamdulillah, anak-anak, Ibu mohon maaf ya jika ada kesalahan selama pembelajaran. Semoga anak-anak dapat mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Anak-anak tetap semangat ya dalam belajarnya. Ingat, jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih dan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.